melalui radio ini. Betul. Mungkin yang mendengar saat ini tidak hanya orang yang sudah merasakan nikmatnya hidup dengan Al-Quran, tapi juga diharapkan yang belum merasakan nikmatnya hidup dengan Al-Quran melalui perjalanan siaran sore hari ini dapat juga dirasakan nikmat hidup ini oleh yang belum, sehingga akan bertambah sahabat kita, sahabat MQ akan bertambah terus, insya Allah. Dan pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang, saya malah lupa lagi apa yang ayat kedua Ustaz di surat Al-Baqarah. Masih sudah ayat ketiga, yang beriman kepada yang gaib, oh iya, melaksanakan sholat. Nah, baru sampai situ Ustaz. Sekarang kita memasuki pembahasan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dia, betul. Kalimat wa mimma itu terdiri dari 3 kata. Wa dan min dari ma apa-apa. Asalnya min itu beda kata atau terpisah. Min, mim dan nun, kemudian ma, mim, alif, lalu ditulis disatukan sehingga nunnya tidak terlihat lagi, tetapi dikasih tasdid di atas mim yang kedua. Betul. Yang memiliki makna dan dari apa-apa, atau sering disebut oleh para ulama nahwu, kalau ada isim mausul seperti ma, ini bisa juga diartikan yang, jadi apa-apa yang. Wa mimma, dan dari apa-apa yang, razaqna, merizkikan kami, hum, kepada mereka. Ini sebelum berbicara tentang aktivitas mereka, dikedepankan terlebih dahulu tentang hakikat rizki, dari mana sumbernya, sehingga kalimat razaqna, kami merizkikan, sehingga terasa betul rizki yang ada ini sumbernya dari mana. Oh, saya kerja dong dari pagi sampai sore, saya berjuang tidak mengenal lelah, makanya sekarang saya dapat harta sedemikian banyak, ini hasil kerja saya. Baik, Anda bisa bekerja dengan menggunakan apa? Ya, otak saya dan jasad saya. Terus otak dari mana kau dapatkan? Apakah pemberian dari orang, hasil usaha sebelumnya? Pasti jawabannya adalah ya udah bawaan saya dari lahir. Terus yang melahirkan siapa? Dan siapa yang menciptakan orang yang melahirkan Anda? Ujung-ujungnya pasti kepada Zat yang Maha Satu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kami yang merizkikan. Ada orang yang kerjanya luar biasa dari pagi sampai sore, sampai tidak kelihatan kapan istirahatnya. Hasilnya ternyata tidak sebanyak orang yang kelihatan santai-santai saja. Kerjanya juga tidur, ngantuk, kadang-kadang cuma SMS-an kerjaan, tapi dapat uang banyak. Bukankah itu adalah merupakan bukti bahwa bukan pekerjaan kita yang menentukan, bukan usaha kita yang menentukan sampai mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi ada penentu dan ada pengatur, yaitu pemilik semua yang ada, pemilik semua rezeki, pemilik semua yang menerima rezeki, dan pemilik semua otak yang ada pada penerima rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dengan kalimat wa mimma, dan dari sebahagian apa-apa yang, razaqna, merizkikan kami. Nah, razaqo dulu artinya merizkikan, na, kami, hum, kepada mereka. Jadi razaqnahum ini juga 3 kata, wa mimma juga 3 kata. Wa mimma razaqnahum, jadi kalau mau kita artikan secara per huruf mungkin juga janggal kedengarannya. Dan dari apa-apa yang merizkikan kami kepada mereka. Duh, ini berabik banget ini bahasa Indonesianya. Tapi ini kan untuk mengetahui makna kata per kata, biar semakin terasa oleh kita. Ketika membaca itu, ada kalimat merizkikan, ada kalimat kami, ada kalimat mereka, mana yang lebih dulu? Rasakan satu persatu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
kata yunfiqun ini kata kerja masa mendatang, masa sekarang dan masa mendatang. Yunfiqun itu kata kerja memberi makna kepada mereka. Kalau satu orang yunfiqu, kalau dua orang yunfiqani, kalau yunfiqun itu banyak, mereka merizkikan. Jadi dengan sebutan wa mimma dan dari sebahagian, sejak awal sudah tertanam dalam kalbu kita keyakinan pentingnya memperhatikan sebahagian. Sebagian saja, enggak semuanya. Sebagian. Mimma, ma apa-apa. Nah, kalau kalimat apa-apa bebas. Memilih apa? Mau memilih, saya mau memperhatikan sebahagian uang, sebahagian makanan, sebahagian tanah, sebahagian tenaga, sebahagian waktu, sebahagian ilmu, silahkan. Sebab kondisi masyarakat beda-beda. Betul. Ada yang hartanya berlimpah, tapi dia tidak bisa berbicara banyak, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Boro-boro buat orang lain, saya sendiri belum banyak mengerti. Ya, kalau begitu bukan dari ilmu kalimat ma, dari segi yang lain. Bagaimana harta? Harta juga saya pas-pasan, bahkan terkadang gak cukup buat makan sehari juga. Apa yang kau dapatkan rezeki dari Allah? Paling saya mah tenaga, alhamdulillah. Tenaga silahkan gunakan. Yunfikun, salurkan untuk dimanfaatkan buat orang lain. Kalimat yunfikun bisa diartikan mengembangkan, bisa diartikan menyalurkan. Ada lagi nafaqah, itu bisa juga diartikan nerobos atau bikin lubang atau terowongan. Itu nafaq, itu terowongan, itu bahasa Arabnya. Kalau umpamanya ada terowongan-terowongan, itu bahasa Arabnya adalah nafaq. Jadi kalimat yunfiqun anfaqo bisa diartikan mengembangkan, bisa diartikan menyalurkan. Nah, silahkan dari sebagian saja, sebagian apa yang telah diterima dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sumber apapun yang ada pada diri kita. Bukan kerja kita, bukan pikiran kita, bukan tenaga kita, tetapi kekuasaan Allah sumber segala-galanya. Silahkan yunfiqun. Nah, dengan kalimat dari apa yang kami rizkikan, maka diharap tidak ada dalam kalbu kita perasaan ini hasil kerja saya, ini milik saya, tetapi ini titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merasakan ini adalah hanya dari Allah, dan kita perhatikan sebahagiannya untuk dinafkahkan kepada yang lain, kita pun tidak merasa saya memberi, tapi apa? Menyalurkan. Dalam bahasa Arab, kalau memberi itu bukan yunfiqu, tapi yu'tu, yu'ti, a'ta yu'ti, itu memberi. Kalau banyak yang memberinya yu'tun, a'tau yu'tuna. Kalau di sini anfaqu yunfiquna. Nah, terkait dengan harta, disebut-sebut dalam Al-Quran kewajiban harus kita keluarkan, tidak menggunakan kalimat yu'tu, yu'ti, tidak. Ada juga wa ataz zakah. Kalau ata mendatangkan, kalau anfaqo menyalurkan. Dengan menggunakan kata yunfiqu, ketika berhadapan orang yang disebut kaya dengan orang yang disebut miskin, sebab kalimat disebut ini juga perlu ya diperhatikan siapa yang nyebut dulu kan. Sebab di hadapan Allah dua-duanya juga miskin lah. Sama, semuanya juga di hadapan Allah miskin. Sebab harta yang dipegang oleh orang yang disebut kaya itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Nah, miskin kepada Allah, makanya kalimat juga al-faqir ilallah, memerlukan kepada Allah. Nah, ketika orang yang memegang harta banyak bertemu dengan orang yang belum memegang harta, yang kita istilahkan miskin atau fakir, maka orang yang disebut kaya bahagia bertemu dengan orang miskin, karena dia akan dapat menyelamatkan dirinya dari harta yang membebaninya.
Bukan datang lagi nih orang miskin meminta apa lagi nih, enggak begitu. Tapi hati berkata, duh, ada dia, insya Allah saya akan mendapatkan keselamatan bertemu dengan dia. Maka si kaya akan merasakan perlu kepada orang miskin. Bukan cuma orang miskin yang perlu orang kaya, betul. tapi orang kaya memerlukan orang miskin. Sebab sudah Allah bagi-bagi. Sebagaimana umpamanya ada dokter kalau nganggur repot kan? Datang pasien, alhamdulillah ada pasien. Pasien memerlukan dokter kan? Dokter juga memerlukan pasien, sama. Kalau pasien saja tanpa dokter repot, dokter saja tanpa pasien juga repot. Kaya saja tanpa orang miskin repot orang kaya. Miskin saja tanpa orang kaya juga repot orang miskin. Jadi sebetulnya saling memerlukan. Maka dalam hal ini kalimat Al-Quran yunfiqun, menafkahkan, menyalurkan, sehingga orang kaya akan merasakan, alhamdulillah saya bertemu dengan orang ini. Kalau tanpa bertemu dengan orang ini, bagaimana saya dapat menyelamatkan diri dari sebahagian harta yang bukan hak saya? Ini adalah harus disalurkan kepada yang lain. Maka datanglah, bertemulah dengan orang yang memerlukan harta tersebut. Akhirnya hatinya berkata, terima kasih Anda sudah datang ke sini bertemu dengan saya. Tolong dong selamatkan saya. Bawa ini sebagian harta ini, manfaatkan oleh kamu. Sebab saya tidak mungkin bisa memanfaatkan semuanya. Dan memang ini bukan hak saya yang memanfaatkannya, tapi engkau yang berhak untuk memanfaatkannya. Hanya memang Ustaz kebanyakan tidak berpikir seperti itu mungkin Ustaz. Iya. Kalau sudah bicara harta, pasti ingin digunakan semuanya begitu Ustaz. Bahkan merasakannya, rasanya ini orang gua datang lagi mau minta apa lagi kan gitu. Baik Ustaz, kita akan tahan dulu Ustaz pembahasannya karena nampaknya masih sangat panjang dan saya pun ada beberapa pertanyaan dan ditekankan kembali tentang makna rezeki. Betul. Sangat sering didengar doa anak-anak yang diajari guru-gurunya. Sebelum belajar, doanya adalah Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Betul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikan kepadaku mengerti, paham. Jadi paham juga rizki. Jangan hanya diukur dengan materi terus yang disebut dengan rizki. Bahkan di dalam surat Al-Anfal kita temukan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kalimatnya rizki itu disifati dengan kemuliaan, bukan banyak. Kalau rizki hanya bersifat harta, mungkin nilai itu adalah banyak dan halal buat muslim ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim, rizki yang mulia. Jadi kalimat rizki sangat luas. Makanya diawali dengan kalimat wa mimma, dan dari apapun, apa saja, razaqna, kami merizkikan kepada mereka, mereka menyalurkannya. Dengan hubungan antara rezeki dan menyalurkan, maka pertemuan orang miskin dengan orang kaya adalah merupakan pertemuan keimanan yang ditindaklanjuti dengan pertemuan amal. Sebagaimana dari awal yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman, salat. Waktu di awal adalah iman bil ghaib, keimanan hanya Allah yang Maha tahu. Yuqimuna shalah, menegakkan salat, juga hakikat salat hanya Allah yang Maha tahu, tapi gerakannya terlihat oleh manusia. Namun hubungan antara orang dengan Allah lebih kental salat itu, sehingga sering disebut ibadah mahdoh, sebutnya kan. Yang sebenarnya dalam sholat banyak amal yang berguna buat kepentingan sosial. Dari segi kehidupan berjamaahnya, kerapihan barisannya, dan kebersihan, kedisiplinan waktu, dan selanjutnya. Oh, banyak sekali lah, sulit untuk dibatasi. Kemudian terkait dengan rezeki, ini lebih memperlihatkan bahwa ajaran Islam penuh perhatian kepada komunikasi sosial. Ada harta,
ada tenaga, ada ilmu, ada waktu. Kalau tadi warzuqni fahman, rizkikan kepadaku faham. Nah, kalau sudah engkau dapat rizki berupa paham, yunfikun, salurkan pemahaman tersebut. Bagi-bagi, ya, ilmu bagikan kepada yang lain. Tidak punya harta untuk dibagikan, udah ilmu saja. Dan dengan adanya kalimat menyalurkan, terasa betul merasa ditolong. Orang yang punya ilmu pun, alhamdulillah saya bertemu dengan orang yang perlu ilmu, sehingga saya bisa menyalurkan amanat dari Allah. Ketika orang punya harta, alhamdulillah saya bertemu dengan orang miskin, saya bisa menyalurkan harta ini. Ketika punya tenaga, ada yang memerlukan bantuan, alhamdulillah saya bisa beramal dengan menggunakan tenaga. Sehingga antara yang memerlukan dengan yang diperlukan sama-sama sebetulnya hanya menghubungkan diri dengan dia, hubungan imani. Sehingga si miskin hormat kepada orang kaya karena dia sudah mendapatkan bantuan dari orang kaya. Orang kaya hormat kepada si miskin karena si kaya mendapatkan bantuan dari si miskin. Disitulah tercipta bagaimana at-ta'awun, kerjasama, saling menolong antara satu dengan yang lain. Nggak mungkin muncul dari diri orang miskin niat untuk berbuat jahat kepada si kaya. Betul. Karena ada kalimat razaqnahum tadi, maka si miskin merasakan ada cinta kepada si kaya. Senang saya ketemu dengan dia, dia membantu saya terus. Kata si kaya, saya senang melihat orang miskin ini, dia akan suka ruku, suka sujud. Saya ingin menyalurkan harta digunakan oleh dia, pasti digunakan untuk ibadah, saya akan mendapatkan nilai dari Allah. Ini harta ini dari Allah, saya gunakan untuk kepentingan orang miskin, Allah memberi pahala lagi. Subhanallah. Betul. Padahal kan ini cuma menyalurkan, bukan memberi. Betul. Menyalurkan saja, tapi Allah memberi pahala. Padahal kalau tidak saya salurkan, umpamanya orang yang miskin itu Allah juga sudah menjamin kehidupan dia, tanpa saya juga, dan saya justru yang akan rugi. Kemudian apabila umpamanya saya salurkan, sebetulnya saya akan cuma menyalurkan, bukan memberi, tidak mengurangi nilai. Kalau umpamanya saya punya uang 1 juta, saya keluarkan umpamanya 100.000, itu berarti kita hanya menyalurkan harta milik orang lain, dan hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya menjadi 900. Oleh Allah sebetulnya dinilai yang 900 itu lebih berharga daripada 1 juta. Kenapa demikian? Jangan ukuran matematika, tapi ukuran keimanan, ukuran keyakinan. Sewaktu punya uang 1 juta, keperluannya 2 juta. Setelahnya disalurkan 100.000, tinggal 900 lagi, keperluan saya pas 900.000. Allah yang mengatur. Ya banyak sekali orang yang semakin banyak harta, keperluannya semakin banyak aja terus. Dan semakin bingung justru. Setelahnya disedekahkan, diinfakkan, dirizkikan atau disalurkan kepada yang lain. Ternyata yang gitu saya nggak perlu. Saya nggak tertarik dengan yang ini. Subhanallah. Sehingga keperluan itu tercukupi. Itu adalah makna barokah. Betul. Nah ini yang mungkin yang barangkali perlu dan sudah menjadi mindset secara umum, bahwa yang pertama di sini kita melihat di ayat ketiga ini yunfikun, tadi ya dikatakan di sini menginfakkan. Yang pertama barangkali mindset yang umum sering dinilai oleh masyarakat bahwa menginfakkan itu adalah sesuatu yang sifatnya material begitu. Padahal di kata sebelumnya wamima, dari apa-apa, artinya tidak hanya dari materi. Kemudian yang kedua bahwa menginfakkan ini sebetulnya bukan kita memberi ya Ustaz, tapi kita menyalurkan, sehingga betul-betul kita paham bahwa kita tidak memiliki apapun dan kita hanya menyalurkan saja apa yang Allah berikan kepada kita Ustaz, begitu. Dan dengan cara seperti itu si kaya tidak akan merasa sombong. Betul. Sebagai orang yang diperlukan orang miskin. Dia justru merasa tertolong. Jadi artinya kata si kaya ketika datang orang miskin, alhamdulillah orang yang akan menyelamatkan saya datang nih. Nah, ketika orang miskin bertemu dengan orang kaya, alhamdulillah saya bertemu dengan orang dermawan. Dia akan membantu saya. Merasa sama-sama saling menghormati dan saling menolong dan saling merasa ditolong. Ini bukan pertemuan antara singa dengan kijang ya, bertemu dengan si kaya dengan si miskin. Kalau nggak saya kasih, wah kamu udah mati, makanya kamu harus tunduk. Nggak begitu.
Betul. Tapi orang yang kaya betul-betul merasakan dibantu orang miskin. Dan ternyata praktiknya si kaya nggak akan bisa hidup sendiri tanpa orang miskin. Coba punya sawah, kalau nggak ada yang tukang nyangkul, mau nyangkul sendiri nggak akan mampu gitu. Betul. Harus ada orang yang miskin. Dan yang ini saya tanyakan Ustaz, di ayat ketiga ini yang cukup jadi pertanyaan. Yang disampaikan di awal adalah rozaknahum. Artinya apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka. Kalau kita melihat di terjemah, justru yang diawalkan adalah menginfakkan sebagian rezeki. Nah, itu Bagaimana, yang memang Ustaz? perlu kita perhatikan ya. Terjemah bukan Al-Quran ya. Maka kita kembali lagi menekankan bahwa betapa penting bagi orang yang memiliki peluang untuk belajar bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab supaya lebih terasa lagi tuh nikmatnya hidup bersama Al-Quran ini. Betul. Maka Allah mendahulukan pekerjaan yang Allah miliki sebelum pekerjaan yang dilakukan manusia. Pekerjaan yang dilakukan manusia adalah yunfikun. Betul. Pekerjaan yang Allah miliki adalah razakna. Sebelum kita menyebut aktivitas manusia, sebut dulu Allah wal fa'al lima yurid. Allah lah yang senantiasa melakukan segala-galanya sesuai kehendaknya. Betul. Nah, apabila didahulukan dan mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan, berarti infak lebih dulu daripada rezeki. Betul. Nah, ini sebetulnya tidak seperti lafaz Al-Quran. Tanpa kita katakan terjemah itu salah, sebab mungkin penerjemah juga sudah mikir itu gimana susunan yang bisa dipahami. Betul. Yang lebih sederhana secara umum. Ya, lebih Ustaz, sederhana gitu. Tapi kita yakin terjemah memang sederhana. Al-Quran tidak sederhana. Itulah kita harus terus mengkaji ya Ustaz. Itu Kata makanya demi katanya. sangat penting untuk senantiasa kita ya kembalikan. Bahkan tadi saya membahas di dalam satu masjid zuhur tentang surat Al-Baqarah ayat 62 ya. Di situ kan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nah, saya angkat tadi dalam pengajian itu innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Kalimat amanu kata kerja. Walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu, ini hadu kata kerja nih. Tapi diterjemahkannya kan orang-orang Yahudi. Iya. Orang-orang Yahudi bukan kata kerja kan? Nama kelompok Nama kan? kelompok, betul. Padahal hadu itu kata kerja. Artinya Ustaz? Nah, dalam tafsir Allah At-Tabari disebutkan hadu itu orang yang kembali kepada Allah. Dari sekian perjalanan hidup yang cukup lama tidak menentu, sekarang kembali kepada Allah, itulah hadu. Ini berbahaya juga Ustaz ya. Artinya sangat bertolak belakang begitu kalau kita perhatikan. Iya. Makanya ayat tadi kan sering diperalat oleh pihak-pihak tertentu, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, agamanya apa aja lah, yang penting berbuat baik, surga dong dapat nanti di akhirat. Kan sering begitu tuh. Iya. Sampai muncul kalimat semua agama benar. Kalau semua agama baik, bolehlah, tergantung yang menilai. Sebab baik adalah merupakan milik umum. Jadi nilai universal. Iya. Semua orang bisa mengatakan baik sesuai dengan kehendaknya. Baju saya ini baik buat saya, tapi tidak baik kan buat Kang siapa? Apalagi Kang Arul ya. itu baik, itu beda-beda gitu. Yeah. Tapi kalau benar itu milik bersama. Kalau baik relatif. Nah, ini sangat jelas sekali. Kalimat hadu itu kembali kepada Allah. Dan kata kerja itu bukan nama kelompok. Nah, sampai di sini insya Allah lah kita memang berupaya untuk meningkatkan kesadaran kita. Al-Quran adalah firman Allah, terjemah hasil pemikiran manusia. Betul. Baik, Ustaz. Kita akan coba bacakan beberapa SMS, karena alhamdulillah sudah cukup banyak juga. Ini berkaitan dengan tadi yunfikun atau hubungan antara orang kaya dan orang miskin, yang ditanyakan oleh sahabat Budi di Cimahi, bagaimana sebetulnya Ustaz pandangan Islam tentang pengemis? Ya. Seperti itu. Pengemis ada beberapa tingkatan di kita. Ada pengemis profesional yang boleh jadi politik, boleh jadi harta kekayaannya lebih banyak daripada harta Kang Arul. Betul.
Wow, Iya. ada yang mendapatkan sehari bisa sampai 3 juta. Betul. Berarti gaji dia sehari 3 juta, satu bulan berapa? 90 juta, subhanallah. Itu lebih dari pengusaha, Ustaz. Iya, dan itu sudah ditemukan itu di Bandung. Ada ya. Ketika seorang nenek kemudian ditangkap oleh satpol gitu kan, ternyata bawa uang, ternyata uangnya sampai 3 juta Sehari. subhanallah. Itu profesional, Ustaz. Itu pengemis profesional itu. Nah, jangan dibiarkan dia tampil dalam keadaan menghinakan diri. Sebab harta tersebut tentunya tidak akan cukup. Tetap dia akan merasakan kurang terus. Bahkan dia sendiri tidak menikmati hidup dengan harta itu. Buktinya tampilannya sangat menghinakan dirinya sendiri. Betul. Itu memberikan makna bahwa dia itu sebenarnya tidak menikmati. Hanya mungkin dia merasakan nikmat pas dapat uang. Dapat uang nikmat. Ketika pokoknya minta-minta tidak ada yang memberinya, baru terasa kecewaan gitu. Dapat lagi, dia dapatkan ada kenikmatan. Kapan dia nikmati untuk kehidupan? Dia saja kehidupannya seperti itu terus. Itu kan kasihan. Makanya harus diberi orang seperti itu, bukan cuma diberi materi, tapi diberi kesadaran. Itulah warzuqni fahman tadi. Berikan kepadanya pemahaman hakikat hidup itu apa. Nah, orang yang seperti ini tentunya harus dikasih nasihat. Jangan sampai berkata, jangan dikasih, nggak mendidik. Baik, kalau yang mendidik yang bagaimana? Kan pernah gitu kan, sedang di mobil pemanya, sedang si bapak sedang nyupir, si ibu di pinggirnya sebelah kiri. Pas ada pengemis, si bapak mau ngasih uang, si ibu, jangan dikasih pak, nggak mendidik. Baik, yang mendidik yang bagaimana? Tentunya kan kita harus ada upaya. Betul. Supaya dia sadar. Oleh karena itu, langkah awal ya Pemkot kita melakukan perapihan kota, antara dengan merapikan para pengemis. Diangkat, dikemanakan, itu salah satu upaya. Walaupun tidak tuntas atau belum tuntas, sebab sekarang juga masih banyak. Ya sebentar bersih, besoknya datang lagi gitu. Karena mereka sudah profesinya begitu. Betul. Nah, kalau umpamanya pengemis itu betul-betul karena keterpaksaan, tentunya manakala diangkat oleh Satpol PP, dia merasakan bahagia. Alhamdulillah, kita memang sangat memerlukan bantuan, bimbingan, kemudian diambil, senang dia. Tapi kalau kabur lagi, nah berarti itu profesional yang gitu tuh. Setelahnya dikasih bimbingan, sampai mereka berkata, boleh saya katanya berhenti dari kerja seperti ini, tapi minta gaji berapa katanya, Ujang? Ada yang minta 7 juta. Iya, coba minta 7 juta tuh. Ya Allah, itu di atas UMR berapa kali lipat coba. Aduh, UMR nggak nyampe segitu. Ini nggak tanggung-tanggung minta 7 juta. Sebab dia penghasilannya per bulan lebih dari itu. Nah, ini sangat penting untuk kita luruskan. Iya, betul. Tapi kita juga boleh jadi menemukan orang yang mungkin kita pandang, ini nggak benar nih kalau dikasih. Tuman, ketagihan terus. Jangan-jangan dia betul-betul memerlukan. Belum makan dari pagi, bagaimana? Iya. Makanya sulit juga kita menghadapi orang seperti itu. Disitulah pentingnya kita memperhatikan akalnya, memperhatikan jasadnya, memperhatikan akidahnya juga. Jangan cuma jasadnya saja. Makanya kalau tidak kita beri, minimal doakanlah. Orang-orang yang mengemis itu, doakan semoga mendapatkan perlindungan dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau Allah sayangi mereka mendapatkan kesayangan dari Allah, mungkin tidak akan menjadikan dirinya sebagai profesi, menjadikan mengemis sebagai profesi. Apabila dia memang sangat memerlukan, keterpaksaan, semoga Allah berikan kelapangan kepadanya, dapat rezeki dari yang jelas-jelas hasil kerja dia. Dan tentunya manakala ada lagi yang begitu, selama masih bisa ditampung, diberilah kelayakan oleh pemerintah, kewajiban pemerintah. Tapi itulah yang sebetulnya kan sudah ditangani juga tetap aja. Beberapa bulan kemarin juga yang menarik beritanya ketika para pengemis itu mau dijadikan orang-orang yang bersih-bersih jalan gitu ya, 700.000 itu ditolak ya, Ustaz. Betul. Dan mereka meminta 5-10 juta satu bulan. Iya, makanya jadi itu yang disebut dengan pengemis profesional.
mengemis jadi profesi begitu. Jadi profesi gitu. Bukan karena keperluan, tapi karena memang profesi. Kenikmatannya menjadi pengemis. Ini perlu diluruskan. Ya, sebagaimana pamannya orang yang berbuat maksiat kan tidak merasa dosa. Itu mengemis pamannya dengan menjual dirinya. Ya, bahasa menjual diri mungkin ini adalah 18 tahun ke atas lah gitu. Itu juga sebetulnya kan dia merasa saya adalah kerja. Iya, betul. Bahkan istilahnya saja sampai pekerja. PSK sampai sebut pekerja. Itu memang pemberian nama juga perlu diperbaiki itu. Jangan sampai disebut pekerja lah yang begitu matinya. Jadi menganggapnya itu pekerjaan gitu. Dan itu memang harus diluruskan. Istilah itu saja harus dirubah lah gitu. Betul. Penyiksa sebetulnya, penyiksa diri itu. Baik, Ustaz. Nanti kita akan sambung, ini di SMS juga masih banyak pertanyaan yang sudah masuk, dan kita nanti akan undang juga penelpon yang akan bergabung. Padahal ada orang kaya yang sepertinya pemalas atau mungkin juga secara etos kerja tidak terlalu semangat atau tidak terlalu tinggi gitu, tapi rezekinya sangat besar. Bagaimana Ustaz? Silahkan. Dalam surah Hud kita temukan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah ada yang hidup di muka bumi, makhluk dari golongan manusia, binatang, burung, semuanya sampai kepada serangga, kecuali sudah Allah sediakan bagi semuanya itu adalah rizkinya. Berarti rizki sudah Allah tetapkan. Kewajiban kita bekerja untuk mencarinya. Dan ketika kita mencari, kita juga diberi oleh Allah jalan bagaimana cara mencari rezeki dengan cara yang halal. Baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Kalau Allah menghendaki untuk memberikannya, Allah berikan atas izin Allah, tapi tidak disertai dengan ridho Allah. Ada izin, ada ridho, harap diperjelas maknanya ya. Tidak semua izin disertai dengan keridhaan. Kalau orang tua umpamanya melihat anaknya terus merengek, minta duit, orang tuanya bilang, ambil tuh, di laci tuh, ambil. Kalau anak itu ngambil langsung seenaknya aja, itu kan atas izin kan kalimatnya. Betul. Tapi kan nggak ridho kan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan sekian banyak orang yang kelakuannya tidak beres dapat rezeki banyak. Ada orang yang kelakuannya rajin ibadah, susah kelihatan rezekinya itu. Usaha ini bangkrut, usaha ini mentok, usaha ini mentok. Tapi dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran. Rizki yang paling utama hasil ibadah dia adalah rizki sabar. Dan itu yang akan terbawa sampai akhirat. Rizki harta belum tentu sampai ke akhirat kalau nggak diinfakkan, nggak jadi milik dia. Justru yang menjadi milik dia yang sebenarnya adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Nanti akan didapat, dinikmati di akhirat. Demikian pula masalah ilmu. Ada orang yang rajin mencari ilmu, siang malam membaca, lupa lagi. Ngertinya juga susah. Ada orang yang cuek-cuek aja, mungkin asal-asalan, tapi pas ujian bagus dan pinter gitu. Ya Allah yang ngatur semuanya itu. Dan tentunya Allah membagi rezeki. Ada orang yang usaha hebat, segini rizkinya dari Allah. Ada yang usahanya ala kadarnya, segini rizkinya dari Allah. Itu tiada bedanya dengan Allah mengatur. Ada orang tuanya ganteng dengan cantik, anaknya biasa-biasa aja. Ada orang yang tuanya mana hitam, mana enggak, tapi anaknya cantik lagi, laki-lakinya ganteng. Kan Allah yang ngatur semuanya itu. Sama semuanya, aturan Allah menyeluruh. Demikian juga ada orang yang mungkin mencurahkan segala kemampuan, ya dapat harta sedikit, dapat ilmu sedikit, tetapi yang paling utama rezeki dari Allah adalah rezeki yang terbawa di akhirat. Makanya Al-Quran menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi Allah tegaskan, mukminun itu adalah orang-orang yang senantiasa membekas, bereaksi
qalbunya manakala mendengar sebutan nama Allah. Lebih-lebih kalau dibacakan ayat-ayatnya, maka ayat itu langsung menyambut kaum mukminin, mendatangi kaum mukminin untuk memberikan tambahan iman. Mereka itu adalah yang yuqimunas shalah dan suka merizkikan hartanya, menginfakkan hartanya. Mereka itulah mukminun yang benar-benar mukmin, ditunggu oleh maghfirah dan rizki yang mulia. Nah, jadi ada rizki di dunia, ada rizki di akhirat. Rizki di akhirat dicapai dengan usaha, dengan kesabaran, dengan ketaatan di dunia. Dan rizki di dunia dicapai dengan bekerja, yang tentunya semuanya adalah atas izin Allah, kekuasaan Allah. Baik, Ustaz, ini sudah ada telepon yang bergabung, Ustaz. Iya, dari Majalaya ada Ibu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya, silakan Ibu. Iya, ini cuma mau tanya gini, Pak Ustaz ya. Iya. Ini kan saya seorang guru RA yang istilahnya gajinya ya, biarlah saya sebutkan juga nggak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Iya, enggak. Jadi saya sebulan 350. Iya. Ini pengalaman saya, hidup saya Pak Ustaz. Iya. Saya punya teman kerjanya di Bandung. Dia seorang supir, gajinya 500.000 seminggu. Saya 350 satu bulan. Iya. Kadang-kadang Pak Ustaz saya suka berpikir gini, kok dia yang 500.000 kadang tidak cukup Pak Ustaz. Kadang saya suka kasihan kalau mau berangkat lagi, kadang dia juga istilahnya nggak punya buat beli bensin. Kadang saya yang gaji sebegitulah gitu, sedikit suka ya sedikitnya bisa membantu lah sedikit gitu. Dan suka kasihan tuh saya kadang berpikir ini teh apa yang namanya berkah apa gitu. Cuma saya selalu takorup aja gitu Pak Ustaz, yakin bahwa ini ada yang mengatur gitu. Dan karena saya minder juga kalau bisa ngebantu dia dikit-dikit gitu Pak Ustaz. Nah ini gimana Pak Ustaz? Kan saya niat awal saya bekerja di situ, yang ngajar di situ ya karena Allah, nggak karena apa-apa. Kalau memang saya ada rezeki, saya dikasih, saya terima. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah itu Pak Ustadz yang jadi sandaran saya, karena Allah segala macam juga ada yang ngatur ya Pak Ustadz. Iya. Nah, apakah ini bisa dikatakan barokah itu Pak Ustadz ya? Tapi kadang-kadang saya suka berpikir takut saya takabur, tapi Allah tuh kayaknya sayang gitu Pak Ustadz. Iya. Baik Ibu. Saya tuh ngajar pagi sampai siang, apakah yang barokah gitu Pak Ustadz. Baik Ibu. Terima kasih penerima Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diberi nikmat iman yang pertama, itulah rezeki yang paling besar. Nikmat yakin bahwa Allah yang mengatur, itu rezeki yang sangat besar. Sehingga banyak ataupun sedikit kalau ingat ini dari Allah, tentunya akan kita berjuang untuk memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan buat kita. Dan kita yakin hakikat kenikmatan hidup bukan sekarang di dunia yang sebentar ini. Hakikat kenikmatan hidup nanti di akhirat yang tiada akhirnya. Oh, luar biasa kalau sudah kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang kenikmatan yang Allah janjikan buat yang memang mencarinya, mencari dengan amal soleh, mencari dengan taqarrub, mencari dengan bacaan Al-Quran, dengan qiyamul lail dan selanjutnya. Itu bukti-bukti mencari, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kerjaan hamba-hambanya kalau memang niatnya ingin mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang diungkapkan oleh Ibu barusan lebih meningkatkan buat Ibu juga, lebih meningkatkan taqarrub kepada Allah, dan lebih meningkatkan keikhlasannya, dan lebih meningkatkan nikmat istiqamah. Semoga barokah bertambah terus. Tidak jarang memang Ustaz kita temui cerita-cerita gaji mungkin secara bulanan terlihat kecil, tapi ada orang yang gajinya besar selalu nggak cukup gitu Ustaz ya dalam satu bulan itu. Sudah gajinya puluhan juta, malah betul-betul kerja keras untuk mendapatkan miliar, walaupun ujung-ujungnya masuk penjara. Ya, itu realita itu. Kita betul. Bukan dongeng itu, realita terdengar berita hampir setiap hari di televisi dan di radio. Nah Ustaz, ini juga ada satu pertanyaan di line SMS dari sahabat Anissa di Gede Bagi. Apakah infak itu wajib? Karena ada juga yang ayat-ayat di Al-Quran yang sering juga menjelaskan tentang
menginfakkan, atau mungkin juga ada hak-hak orang lain dari harta yang kita miliki. Lalu sebetulnya seperti apakah memang wajib atau seperti apa, Ustaz? Ya, hukum dibagi-bagi kepada rukun, syarat, wajib, sunnah, mandub, mustahab, jaiz. Pembagian tersebut itu adalah metodologi para ulama agar kita tidak salah dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak salah dalam memahami ajaran Allah, sehingga dibagi-bagi. Kalimat wajib itu sendiri kalau kita cari dalam Al-Quran sulit ditemukan. Yang ada dalam Al-Quran adalah kutiba alaikum, kataballahu lakum, faradallahu lakum. Farada, kataba. Sedangkan wajaba, yajibu dalam hadis ada, dalam ungkapan para ulama ada lagi mustahab, mandub, dan selanjutnya itu metodologi para ulama. Jadi kalau yang paling penting buat kita apa? Al-Quran menjelaskan tentang hakikat orang bertakwa suka berinfak. Kita mau termasuk golongan orang yang bertakwa, berinfaklah. Adapun kalimatnya wajib atau sunnah, laksanakanlah. Gak usah kita bertanya hukumnya, sebab kalau sudah berbicara hukum nanti beda-beda lagi. Di dalam surat Al-Baqarah juga kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang yang beriman, infakkan apa saja yang hasil kerjamu yang baik-baik dan hasil pertanianmu, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, di situ kalimat maka sabtum, hasil kerjamu. Hasil kerjamu itu apa kerjaanmu? Ya, kamu apa kerjaannya? Silakan sebagian infakkan. Betul. Nah, di sini umum sekali. Mau disebut zakat yang biasa ditetapkan hukumnya wajib. Betul. Mau disebut sedekah yang sering diidentikan dengan sunnah. Mau disebut hibah yang sering dihubungkan dengan kerelaan dan kecintaan saja kepada yang mendapatkan hibah. Terserah namanya apa, yang penting salurkan. Nah, kalau sudah kata salurkan, meliputi yang wajib, yang sunnah, dan yang memang anjuran saja. Itu meliputi semuanya itu. Itu berinfak namanya. Jadi sebetulnya kita tidak usah terlalu mempermasalahkan apakah ini wajib, sunnah, dan lain sebagainya, ya. Yang penting itu sifat muttaqin. Mau jadi muttaqin, jadilah orang yang berinfak. Nah, itu dia poinnya tadi. Iya. Baik. Itu jawabannya untuk sahabat Anissa di Gede Bagi. Mudah-mudahan bisa bisa betul-betul dipahami begitu. Dan ini juga ada, Ustadz, karena tadi agak sedikit disampaikan tentang surat Al-Baqarah ayat 62. Ada juga beberapa sahabat MB yang justru menanyakan dan ingin dijelaskan lagi sekilas tentang surat Al-Baqarah ayat 62, Ustaz. Iya. Untuk lebih luasnya, insya Allah mungkin besok, mungkin lusa sudah bisa dibuka di YouTube ya. Kajian tadi di Masjid Al-Mursalah di Geger Kalong juga. Di Telkom sudah saya bahas. Itu juga memang pesanan dari jamaah, Ustaz tolong pekan depan membahas ayat ini. Nah, udah saya bahas, tadi saya bahas, dan bisa dibuka di YouTube. Bagaimana untuk memanggilnya ke Ustaz YouTube nih? Udah pas sudah muncul YouTube, entah menulis nama saya Saiful Islam Mubarak, silahkan ditulis saya, ya bukan saya ya, Saiful Islam Mubarak, atau ditulis tasaku.com atau Tasaku Maqdis di YouTube itu. Tasaku itu singkatan dari Tasaku, Taman Sahabat Quran, atau Tasaku itu bahasa Arab, artinya hendaklah kalian saling menyirami, jangan saling membakar ya. Ini sekarang sedang panas nih, panas ekonomi, panas BBM, panas politik juga. Politik. Tasaku hendaklah saling menyejukkan, saling menyirami. Nah, itu tasaku artinya Taman Sahabat Quran, makanya ku-nya ku tulisan Quran ya. Atau Tasaku Maqdis. Maqdis itu juga singkatan dari Ma'had Quran dan Dirasat Islamiyah. Silakan dibuka, sudah lebih dari 170 ceramah di situ di YouTube. Silakan dibuka, insya Allah adalah mungkin besok, mungkin lusa sudah bisa dibaca, itu bisa diperhatikan, sebab ini perlu waktu panjang nih. Betul.
Yang paling penting ya adanya permintaan. Ini adalah sekaligus dorongan saya untuk mengumumkan kepada yang lain karena panjang. Ya, silakan. Paling tadi ada lagi apa tadi? Sejauh ini itu Ustaz di ayat 62 sebetulnya ingin sedikit mungkin sekilas kembali dijelaskan karena barangkali masih penasaran karena ini artinya cukup bertolak belakang. Kalau diterjemah kita baca tanpa kita tahu lebih jauh orang-orang Yahudi, padahal dari arti katanya itu justru adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Iya, memang di dalam beberapa tafsir juga termasuk tafsir Jalalain disebutkan alladzina hadu humul yahud, kalimatnya begitu tuh. Jadi kalimat alladzina hadu adalah humul yahud kata tafsir Jalalain. Demikian juga dalam tafsir yang lainnya. Cuma saya sangat terpanggil gitu untuk memperhatikan kalimat alladzina hadu ini kata kerja ini. Hadu dari hada yahudu dan bukan nama. Hada yahudu kalau banyak, hadu yahuduna. Nah, kalimat yahuduna ada dalam kalimat yang lain, inna hudna ilaik. Hudna itu artinya kembali kepada engkau ya Rabb. Itu kalimat hudna. Jadi amanu telah beriman, hadu telah kembali. Kemudian dua kalimat berikutnya wan nasara was-sabiin, ini kata sifat dan tidak disebut walladzina. Yang pertama pakai alladzina, diulang lagi innal ladzina amanu walladzina hadu. Tidak innal ladzina amanu wahadu, tapi walladzina hadu. Lebih menekankan tentang kalimat hadu ini kata kerja. Sebab kalau kata sifat tidak akan walladzina hadu, tapi walladzina humul yahud atau walladzina hum haduna. Nah, ini enggak walladzina hadu. Ini kata kerja. Kalau kata kerja tentunya kan muncul tenggelam, ada berhenti, ada jalan. Itu kata kerja. Seperti sekarang umpamanya saya sedang berbicara, sebentar lagi berhenti. Sekarang saya sedang berada di studio, sebentar lagi di luar. Itu pekerja, itu pekerjaan itu. Bukan sifat. Tapi kalau sifat, tampilan saya kayak apa? Kecil atau besar? Buat yang sudah pernah bertemu tahulah. Tapi yang belum bertemu mungkin nggak tahu lah ya, ini Saiful Islam ini besar apa kecil. Nah itu kata sifat kan. Betul. Nah sedangkan al-nasara as-sabi ini kata sifat. Dan an-nasara sering disebut bahwa yang disebut dengan nasara kafir lah gitu kan. Padahal yang dimaksud dengan nasara itu ada yang taat kepada Nabi Isa, ada yang tidak taat. Nah orang-orang yang taat pernah kan dipanggil إذ قالوا الحواريين من أنصار إلى الله إذ قال الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Jadi kalimat Nasr itu adalah orang-orang yang memang bersama Nabi Isa dulu, yang taat kepada aturan yang diajarkan Nabi Isa. Itu juga Nasr. Ada juga di antara mereka yang menyimpang di perjalanan ajarannya, sama orang-orang yang mengaku Muslim. Tidak semuanya benar sesuai dengan aturan Islam. Orang-orang yang mengaku mukmin, pengakuan saja. Nah, Nasr juga ada yang pengakuan semata. Ada yang memang benar-benar Ansarullah, man ansarilallah, betul-betul membantu melaksanakan perjalanan dakwah Nabi Isa. Dan kalimat as-sabiin dalam tafsir disebutkan as-sabiin itu adalah sekelompok orang yang memang meninggalkan ajaran lama karena menerima ajaran Allah. Sabaa itu meninggalkan ajaran, diartikannya begitu. Dan oleh kelompok yang memang mengaku pencinta Ali, pencinta Fatimah, pencinta Hasan dan Husain, mereka suka menyebut as-sabi itu kepada orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah Rasul, disebut as-sabi. Sabiin katanya meninggalkan ajaran yang benar. Ini istilah penggunaan ya, penggunaan istilah ya. Al-Quran menyebutkan as-sabiin adalah yang ada dulunya disebut-sebut mereka ngaku beriman kepada Allah, tetapi pelaksanaan ibadahnya tidak sesuai aturan Allah. Maka mereka tinggalkan ajaran itu dan masuk kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka itu adalah man amana billah, betul-betul beriman kepada Allah, pasti akan menerima semua aturan dari Allah.
Bagaimana mungkin dikatakan beriman kepada Allah sementara sebagian aturan Allah ditolak? Betul. Bagaimana bisa gitu? Kalau umpamanya sekarang kita mencintai seorang ulama, tentu apa saja titah perintahnya diterima. Iya. Mencintai orang tua, betul-betul cinta, apapun yang diperintahkan orang tua senang-senang saja melaksanakannya. Betul. Pada orang tua tidak punya jaminan apa-apa kan? Allah itu kan jaminan tuh surga. Tentunya akan dinikmati melaksanakan perintah Allah. Betul. Nah, kalau man amana billah, tentunya ketika datang Taurat diterima, datang Injil diterima, datang Al-Quran diterima, datang Nabi Musa disambut, datang Nabi Isa disambut, datang Nabi Muhammad disambut. Itu man amana billah. Kalau ngaku beriman kepada Allah tapi tidak membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala, janganlah ngaku-ngaku beriman kepada Allah. Betul. Dan jauh dari lahum ajrun ghairu mamnun, jauh dari lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, masih jauh. Jadi yang dimaksud dengan amanu hadu nasara sabiin, kunci utamanya adalah di kalimat man amana billah wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah secara mutlak tanpa pilih-pilih bulu lagi, tanpa pilih-pilih ajaran semuanya diterima. Baik, nampaknya memang betul akan jadi pembahasan yang cukup panjang, Ustaz ya. Makanya kita akan nantikan videonya di YouTube yang bisa diakses begitu, Ustaz ya. Bagi sahabat MK Anda yang ingin menyimak tausiah juga dari Ustaz Saiful Islam, bisa langsung saja masuk ke YouTube dan keywordnya atau kata kuncinya adalah Taman Tasaku, ya, Tasaku pakai Q ya, Tasaku Maqdis, TASAQU lah, atau Tasaku Maqdis, atau tasaku.com juga bisa. Mau di Twitter juga boleh, mau di Facebook juga boleh. Wah, mau di YouTube juga boleh. Baik. Di Ustadz Google juga boleh. Atau kalau di YouTube langsung, kalau pemanya apa lupa lagi namanya, udah kalau ingat nama Saiful Islam aja tulis di situ. Nah, insya Allah bisa ya diakses di sana. Kalau di sini belum sempat tersampaikan begitu tadi. Iya, karena memang sangat terbatas waktu. Betul. Kalau di YouTube bisa nonton seharian mungkin saja. Iya. Dan sudah, dan tinggal dipilih mau materi apa lagi yang lain-lainnya, dipersilahkan. Betul. Baik sahabat MK, kita akan kembali jeda, nanti kita akan sambung kembali di segmen terakhir. Ya, pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran tentunya tidak akan tuntas walaupun kita habiskan waktu, karena Al-Quran sangat luas. Namun demikian kita berusaha untuk memanfaatkan sisa hidup kita menggali Al-Quran dengan penggalian dari berbagai segi. Dan bagi yang memang ingin mengikuti kajian-kajian di samping mendengarkan di radio, bisa kalau hari ini Selasa itu tadi zuhur di Masjid Al-Mursalah, kemudian besok hari Rabu di Masjid At-Taqwa, Masjid Geger Kalong juga, sedang itu asar. Sedangkan hari Kamis zuhur di Masjid Al-Aqsa, bukan di Palestina tapi di bypass, di Land Soekarno-Hatta ya. Ya, kemudian hari Jumat di Rumah Sakit Al-Islam pagi jam 7 di Masjid Riyadhus Shalihat. Dan hari Sabtu silahkan, ini adalah lebih lama waktunya, bebas, itu di rumah, di pesantren Maqdis, di rumah saya sendiri. Itu sebab saya di rumah, itu bawah adalah rumah, di atas adalah majlis taklim yang suka digunakan untuk santri belajar. Itu Sabtu pagi jam 7 sampai jam 8:30, lebih lama waktunya. Bahkan kadang-kadang ya. Di situ. Nah, di Riung Bandung. Oh, di Riung Bandung. Di situ ya. Di Jalan Riung Purna 2 nomor 18. Jadi itu alamat rumah saya sendiri, bebas. Ya, tua muda, pria wanita. Kemudian kalau hari Ahad malam biasa di Masjid Al-Irsyad, Masjid Kota Baru Parahyangan. Walaupun itu tidak setiap pekan tapi 2 pekan sekali. Hari Senin adalah di Masjid Al-Hikmah, Jalan Supratman, itu zuhur. Nah, begitulah setiap hari ada di masjid, insyaallah. Bisa bertemu, hanya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Betul. Itu saja penekanan untuk sama-sama lah kita berjuang saling mengisi bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.